kalau ada orang dia sudah mampu nih bayar hutang, dia punya duitnya, tapi dia nggak mau bayar utang, nggak mau mendatangi yang utangi untuk bayar utangnya, Allah itu akan menuliskan untuknya itu dosa setiap waktu. Kalau ada THR, yang wajibnya dulu bayar hutang, kalau nggak bayar zakat, zakat kan wajib gitu. Kalau ada lebihnya baru beli baju baru. Nah, ada orang yang kamu gajinya udah 10 juta atau 20 juta, kamu harus wajib bayar zakat tuh 0,5%. Enggak gitu loh. Itulah pentingnya meritokrasi. Apa tuh? Setiap pekerjaan itu by merit, by kemampuan, by keterampilan. Nggak boleh karena orang dalam, nggak boleh karena kemarin bantuin pemilu menang jadinya dapat jabatan. Oke, sampai segitu aja. Terima kasih podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bertemu lagi di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisah, kembali lagi di channel Goresan Kisah. Di podcast Goresan Kisah edisi spesial Ramadan. Masih dengan pasangan suami istri yang gaji ini. Ya Umi kan katanya kan penulis gaji kan. Ya, ini pasangan gaji. Pasangan gaji. Cocok. Oke, alhamdulillah kita masih bertemu lagi di episode ke-20 berapa ya? 27. Kita bertemu lagi di episode 27. Ini yang di akhir-akhir Ramadan. Podcast Goresan Kisahnya agak banyak sama Umi ya. Mas Aidinnya sibuk. Nggak apa-apa, biar dapat jatah juga komisi. Dapat komisi. Karyawan magang harusnya dapat komisi ya. Iya. Dapat THR juga kan. Berharap dapat THR dia. Kok udah dari kemarin nggak cair-cair ya. Nah, kalau semuanya minta THR ke saya minta ke siapa? Ke Allah dong, siapa lagi? Kan katanya dekengan pusat. Iya, dekengan pusat. Ternyata begini ya rasanya, jadi harus udah nggak dapat THR, harus bayar THR gitu. Sedih apa enggak? Ya, seneng aja lah, alhamdulillah. Ya, harus disyukuri. Katanya kalau yang sedikit itu nggak bisa kita syukuri, gimana nanti Allah ngasih yang banyak, kan begitu. Ya, pokoknya mau sedikit mau banyak, apapun itu ya kita syukuri, alhamdulillah. Emang kalau akhir-akhir Ramadan gini bahasanya jadi THR mulu gitu. Iya. Yang lagi trending gitu kan. Ya soalnya kan katanya kan teh manis sudah, teh sosro sudah, THR belum. Gitu. Nah, saya belum jadi. Langsung terdiam. Canda sayang. THR-nya kan udah tiap teman-teman gimana? Udah pada dapat THR belum? Jangan dipotongin ya. Ya kalau dipotongin sabar-sabar aja ya. Bos kalian juga lagi pusing, pasti saya jamin. Bener-bener. Halo bos-bos semua. Bagaimana? Sudah angkat tangan belum? Bismillah, di jalannya namanya biasanya kalau anak bawa rezeki masing-masing gitu kan. Jadi kalau karyawan bawa rezekinya masing-masing. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Ayo semangat cari cuan buat bayar THR. Aduh, tapi saya banyak lucu akhirnya. Ibaratnya kan dulu kita meskipun istilahnya bagi hasil gitu ya komisi. Saya kan Abi kan masih ada bosnya gitu. Dan memang waktu itu pas meskipun handle 2 perusahaan, di satu perusahaan itu kan Abi kalau yang di satu perusahaan memang freelance ya nggak ada gaji dan nggak ada THR kan. Yang ada kan satu tuh masih ada gaji sama masih ada THR. Dulu kan kita nggak mikirin ya. Wah seneng nih dapat THR, seneng gitu ya. Sekarang begitu ngerasain kayak begini akhirnya ngerti. Bos, oh iya bos, maaf dulu ya bos ya. Kalau dulu THR-nya agak maksa-maksa, nggak terima kalau telat-telat gitu. Harapinnya cepat gitu. Iya, aduh sekarang ngerasain ya alhamdulillah ternyata senikmat ini. Tapi tahu nggak di sosial media ya, kalau musim-musim sekarang tuh pasti musim-musim mau lebaran gitu, musim-musim THR pada cair tuh pasti banyak banget postingan begini. Cie yang udah dapet THR utangnya belum dibayar gitu. Waduh. Kalau itu berat tuh. Yang punya utang. Itu lagi. Saya tagih di sini sekalian yang ngerasa punya utang sama saya lah.
kadang ditagih nggak ada respon, kalaupun ada respon galakkan dia. Nah itu seremnya orang utang zaman sekarang gitu. Kitanya yang ngutangin, kitanya yang apa namanya, nagihnya kayak ngemis. Iya, betul. Padahal kan sekarang momen kalau buat kalian tuh yang pada punya apa THR segala macam gitu ya. Ya harusnya momen buat diberesin lah ya. Kayak Abi nih. Abi istilahnya jujur aja nih, kita mau mudik kan, istilahnya kita mau mudik. Itu yang Abi pikirin itu gimana tagihan-tagihan itu selesai dulu sebelum Abi mudik gitu. Ya maksudnya ya meskipun ini utangnya utang dagang ya, tapi kan sama aja gitu kan, ada jatuh tempo segala macem. Abi mikirin gimana caranya tuh ini utang ini beres dulu sebelum Abi mudik. Abi usahakan setelah pas Abi mudik utang ini beres. Padahal sebenarnya ada ego di mana uang itu harusnya Abi tahan kan. Uang itu Abi tahan, ya alasan aja Abi mau pakai buat lebaran lah, buat bayar THR juga lah, mau buat ini gitu. Tapi kalau Abi pribadi jujur aja nggak tenang gitu, apalagi udah jatuh tempo, nanti wasanya jatuh tempo segala macam. Abi usahain utang-utang itu ya kita beresin, usaha beresin nanti kita ya, kecuali memang yang belum tak jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo mau apa, kan memang perjanjiannya seperti itu kan gitu. Tapi resikonya begitu, akhirnya mau nggak mau kita lebarannya agak kayak gini dah gitu loh maksudnya. Iya gitu lah maksudnya. Tapi memang kalau Abi dulu ngalamin juga seperti ngalamin ibaratnya tagihan-tagihan itu kalau kita minta apa namanya, minta ke perusahaan itu nagih lah ya, momen-momen udah mau lebaran gitu udah susah banget. Ya kalau pertengahan belum ada pembayaran deh jangan berharap. Jangan berharap udah, pokoknya mereka alasannya ya mereka juga buat THR, mereka buat ini buat itu segala macam. Ya memang kan apa namanya, kewajiban mereka untuk mengeluarkan THR gitu, sama sama kayak sebenarnya uang THR itu kan wajibnya buat mereka yang ada tanggungan, terutama hutang gitu kan. Harusnya lebih utama bayar hutang dulu daripada baju lebaran gitu kan. Harusnya. Ya kalau kita ngelihat dari sudut pandang agamanya ya, bahasanya bahwa jangankan sih sampai di situ. Saya punya ini nih. Sebentar. Nah, ini saya bacakan sebuah hadis ya. Saya baca ini di kitab apa namanya? Kalau saya nemunya ini di Syarahnya Safinatun Najah nih. Itu di situ dijelaskan waqala Qalyubi, dan berkatalah Imam Al-Qalyubi di dalam fi Syarhil Al-Mi'raj. Jadi di dalam syarahnya kitab Al-Mi'raj. Ini ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahasanya beliau berkata annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man masa ila gharimihi bihaqqihi yu'addihi ilaihi. Nah, barang siapa yang menuju ke apa namanya, berjalan menuju ke gharimihi, itu orang yang mengutangi. Orang yang mengutangi bihaqihi, dengan haknya, untuk yudaihi, untuk membayar ilaihi, hutangnya kepada si gharim ini, maka sholatu alaihi apa nih, dawabul ardi. Jadi akan bersolawat, akan apa ya bahasanya, akan mendoakan siapa, hewan-hewan di bumi, dan wanunul bihari, dan ikan-ikan di laut gitu. Ai al-khitanuha, maksudnya ikan-ikan di laut itu akan mendoakan kepada orang yang membayar, orang yang datang kepada orang yang menghutangi ketika dengan niatan dia mau membayar hutang gitu. Mana ti? Dan Allah wa ghurisa lahu bikulli khotwatin syajaratan fil jannah. Jadi bahasanya di situ bahwa dijelaskan bahwa dan akan ditanamkan untuk orang yang berhutang ini adalah pohon-pohon dari surga dari setiap langkahnya. Itu orang yang keutamaan membayar hutang sebenarnya kalau ya. Sebenarnya bagus banget kalau orang tahu gitu maksudnya. Tapi kok ya. Jadi kalau ada orang punya utang terus dia datang ke
yang ngutangi gitu bahasanya, dengan niatan dia itu mau membayar hutangnya, maka tadi tuh hewan-hewan di bumi, ikan-ikan di lautan itu akan mendoakan dia dan akan ditanamkan pohon di Pohon surga tuh buat dia. tiap langkah lagi. Setiap langkahnya lagi. Tapi Ternyata masih ada lagi danban, dan Allah akan mengampuni dosanya. Ya, dan dia akan diampuni dosanya. Keren nggak? Sampai sebegitunya. jadi sepertinya hadis ini harus dikirimkan. Dibikin status. Iya bener, biar orang-orang yang punya hutang tuh ngerasa bahagia kalau bayar hutang gitu. Tapi ada masalahnya lagi nih. Nah, Wa ma min ghurimin yalwi ghurimahu. Tapi ada apabila orang yang punya hutang, dia menunda pembayaran hutangnya. hmm. Membayar hutang kepada orang yang Menunda menghutangnya. itu karena dalam artian udah punya uangnya tapi Iya, ditunda gitu ya. wahwa qadirun, di situ dijelaskan wahwa qadirun, padahal dia itu mampu. Nah, ila kataballahu alaihi fi kulli waktin isman. Nah, kalau ada orang dia sudah mampu nih bayar hutang, dia punya duitnya, tapi dia nggak mau bayar utang, nggak mau mendatangi yang ngutangi untuk bayar hutangnya, Allah itu akan menuliskan untuknya itu dosa setiap waktu loh. Setiap waktu loh ya. Setiap waktu loh. Ngeri. Itu setiap waktu yang kita lewati, kalau kita, padahal di situ bahasanya adalah wahwa qadiruhu. Jadi dia mampu gitu loh. Nah, kayak sekarang nih misalkan kayak tadi momennya adalah momen dapat THR. Padahal mampu kan? Iya. Ada nih Ada duitnya. harusnya. Ada duitnya. Tapi kemudian dia memilih untuk menyelesaikan yang atau menggunakan uangnya ini untuk yang sifatnya tidak wajib. Gini loh, Mi. Bayar utang itu hukumnya wajib loh, Mi. Bayar utang itu hukumnya wajib. Sementara beli baju lebaran itu nggak wajib. Harusnya mengutamakan bayar hutang dulu, dari kalau udah lebih baru baju baru gitu. Betul. Bahkan jangankan sih istilahnya, jangankan membeli baju lebaran ya. Bersedekah saja, kalau misalkan kita punya utang, itu kita harus didahulukan bayar utang. Kenapa? Karena tadi sedekah itu hukumnya sunnah, sementara bayar hutang itu hukumnya wajib. Dulu kan kita ngeliat tuh ada ustadz yang rame-rame, yang dulu terkenal lah rame gitu ya. Itu kan kalau ada yang datang yang bilang kalau dia tuh punya utang, ini gimana gitu kan. Dia punya aset misalkan cuman motor gitu. Ini kata Ustadz ini tuh udah kamu sedekahin aja motornya gitu kan. Oh iya. Supaya dibalas berkali lipat, 10 kali lipat, nanti kamu bisa ngelunasin utang gitu. Itu kalau secara fikih nggak bisa loh, nggak boleh begitu. Kenapa? Karena tadi harusnya ketika dia punya aset misalkan kayak tadi motor atau mobil atau apalah gitu, dia punya aset, dia jual itu ya untuk bayar utang, bukan untuk sedekah. Kenapa? Karena utang itu sih hukumnya wajib, sementara sedekah itu hukumnya sunnah. Sama Jangan kayak tadi. kebalik ya. Jangan sampai kebalik. Kita ngasih THR bisa, bayar utang nggak bisa ya. Iya, betul. Kalau ngasih THR, ya ini kalau sorry nih, Bukan, ngasih THR-nya kemana nih? Nah, biasanya ngasih THR buat ponakan. Oh gitu. iya. Bukan THR karyawan. Ya kalau THR karyawan wajib juga itu Iya, Sal. wajib. Itu nggak bisa. Dede butuh karyawan belakang dong. Nggak bisa ngasih THR buat ponakan, buat saudara. Betul. Gitu biasanya kan lebaran dari THR Biar yang kelihatan. dari THR yang kita dapat kita bagi-bagiin buat saudara gitu ya, biar kelihatannya ternyata di belakangnya masih ada hak yang kewajiban yang ada kewajiban yang seharusnya lebih utama, lebih diutamakan gitu. Nah terus saya mau bilang nih masalah utang nih, saya bilang hati-hati buat kalian yang punya utang sama orang, terus orangnya itu nggak mau nagih. Hati-hati saya bilang. Kenapa tuh? Karena biasanya orang kayak begitu, dia itu udah punya niatan mau nagihnya nanti di akhirat. Lebih serem sebenarnya.
Jauh lebih seram. Tapi di mana ada sih zaman sekarang orang utang yang belum ditagih udah dibayar duluan. Nggak ada. Jangankan udah belum ditagih, udah ditagih berkali-kali aja nggak mau bayar. Iya. Ya begitu dah. Tapi ya tadi saya bilang Tunggu di akhirat. hati-hati deh, hati-hati. Hati-hati kalau ada orang yang ngasih pinjaman atau ngasih utang terus kok dia nggak mau nagih gitu. Hati-hati kalau sampai dia nagihnya nanti di akhirat maksudnya. Maksudnya kalau kamu Mereka kepedean paling udah diikhlasin gitu. nggak bisa. Aduh ketahuan dah. Tapi saya kasih tahu bener. Kalau punya utang usahakan selesaikan di dunia. Kenapa? Karena kalau kamu punya utang 1 juta, 2 juta atau 10 juta, itu masih ada mata uang yang bisa kamu pakai gitu loh maksudnya. Katakanlah kamu punya aset apa ya kamu jual dulu, Buat bayar bisa gitu. bisa selesai. Tapi kalau di akhirat Masalahnya nanti kalau kamu punya utang itu di akhirat belum kamu bayar. Nah, ini bagi orang yang ngasih utang, yang ngutangin, itu nego-negonya bukan sama kamu lagi. Negonya udah sama Allah aja udah. Iya kalau Allah tuh baik sama kamu, ditolongin tuh sama Allah. Nah kalau nggak baik sama orang yang nolong ini. karena ada cerita begitu kan bahasanya. Kalau misalkan ada orang yang baik emang soleh, dia meninggal dalam kondisi dia masih punya utang, gitu. Sama Allah dibantu, ditanyain sama yang punya utang, sama yang ngutangin gitu lah bahasanya. Kamu mau ngiklasin nggak? Kalau kamu mau ngiklasin nanti tak kasih surga, kata Allah begitu. Ya orang ininya surga ya mau aja gitu kan. Kalau Ya yang ikhlas. lain Nah kalau enggak, kalau Allah enggak ngasih nggak ini begitu, kalau Allahnya udah kamu minta aja sana, wah kan habis kamu kasihan. Nah begitu bahasanya. Itulah ini momen-momen THR, udah deh dahuluin dulu yang wajibnya, nggak usah terlalu beli baju tuh kayak kemarin di episode yang lalu kita bilang itu nggak penting-penting banget. Masih ada baju kan, masih banyak. ya, ya. Ya kalau memang bajunya kekecilan udah agak ini, kamu nge-gym lah biar bajunya bisa dipakai lagi. Kalau kegedean ada tukang jahit. Iya. Nggak Udah usah lah, kalau repot. kalau ada THR, ada dana, masih ada kewajiban, masih ada utang, udah dibayar dulu utang ya, kayak gitu. Kalau ada THR yang wajibnya dulu bayar utang, kalau nggak bayar zakat, ya Nah, zakat kan wajib gitu. Kalau ada lebihnya baru apa tuh namanya beli baju baru. Nah kalau misalkan apa namanya bicara ke zakat gitu ya, orang bayar zakat. Nah ternyata nih baru tahu, itu baru tahu, baru dengar juga gitu. Kalau momen zakat fitrah tuh ternyata ada juga yang sekalian bayar zakat mal gitu. ya. Nah itu gimana tuh zakat mal perhitungan, dan sebenarnya gimana sih cara bayar zakat mal, atau apa sih sebenarnya itu zakat mal gitu? Ya, ya itu sebenarnya kalau di daerah kita mungkin memang jarang ya ada yang seperti itu. Kenapa? Karena memang nggak ada yang nggak ada yang Yang memenuhi syarat. Nggak, sebetulnya ada sih, sebetulnya saya yakin ada. Ya contoh misalkan kayak orang-orang yang punya sawah, yang punya ini kan ada zakat itu, yang memang harus, tapi ya karena mungkin nggak tahu ya gitu bahasanya. Tapi kalau di sini memang Abi secara pribadi belum pernah nanganin ya, karena biasanya kalau momen itu biasanya mereka bayar zakatnya bareng sama zakat fitrah gitu. Iya. Nah kalau kita kan seringnya kan kalau zakat pas mau momen-momen ngumpulin zakat kan itu udah mudik gitu ya. Tapi memang kita dapat ini aja dari teman-teman yang di sini yang ngurusin gitu kan, dikasih tahu, diinformasikan kalau ada begini-begini. Nah sebenarnya zakat fitrah itu gimana? Zakat mal itu apa dan zakat mal itu gimana? Sekarang gini deh. Abi mau nanya nih sama Umi nih. Menurut Umi nih, kalau misalkan Umi punya penghasilan 10 juta sebulan, itu kira-kira 10 juta ini Umi wajib bayar zakat mal gak? Contoh misalkan ya udah itu aja dulu. 10 juta berarti kalau setahun 120 juta kan? Umi wajib bayar zakat mal nggak? Kurang tahu ya. Nggak tahu ya. Mungkin enggak atau mungkin bisa iya. Nah ini mungkin teman-teman tuh yang juga bahasanya banyak yang mengira bahwa ketika misalkan kita punya penghasilan 2 digit atau 3 digit, ya 2 digit lah ya bahasanya. Kalau 3 digit mungkin memang udah ini. Tapi anggaplah punya penghasilan. Tapi mau 3 digit sekalipun itu nanti nggak begitu, karena ini saya kasih tahu dulu bahwa zakat mal itu nggak ada zakat penghasilan. Yang disebut dengan zakat mal itu zakat harta. Zakat itu harta ya. Iya, jadi bukan zakat penghasilan. Tapi ternyata banyak yang orang ngira ngitung zakat mal itu dari berapa penghasilan mereka gitu.
Ya, itu yang Oh, ada itu. banyak di masyarakat. Yang Ternyata menurut beda gitu. menurut saya itu sebenarnya kurang tepat gitu. Teman bisa jadi memang nggak tepat. Ada orang yang, oh kamu gajinya udah 10 juta atau 20 juta, kamu harus wajib bayar zakat tuh 0,5%. Nggak gitu loh. Oh, Nggak begitu. beda ternyata gitu ya. Beda. Cara Lah, perhitungannya. bayangkan kalau misalkan orang ini dia punya penghasilan memang 20 juta. Mm-mm. Tapi dia punya kewajiban tanggungan 15 juta sebulan misalkan. Mm-mm. Anggaplah kalau sekarang nisabnya itu 85 gram emas. Mm-mm. Anggaplah emas satu, Satu 1 juta lah, satu berarti juta. 85 juta. Kalau dia Eh, sisa uang tinggal 5 yang juta. ditabung 5 juta dikali 12 cuma 60 juta, nggak masuk nisab. Gitu loh bahasanya. Mm. Jadi nggak harus zakat dong ya, nggak. Nah, makanya ini ini buat teman-teman semua ya. Saya coba jelasin. Sebelumnya kita sudah ngebahas di video yang lalu, kita ngebahas tentang zakat, tapi lebih ke zakat fitrah. Fitrah. Tadinya juga saya nggak begitu kepikiran tentang ini gitu. Ternyata ada nih Ternyata ada kalau gitu ya. mau lebaran itu orang bayar zakat mal. Nah, ini mungkin saya kasih mungkin tidak sampai detail karena durasi juga ya. Tapi ya mungkin kalau mau detail nanti ditanyakan saja atau kita bikin video di kesempatan yang lain. Tapi saya kasih penjelasan dulu bahwa yang wajib dibayari zakat malnya itu cuma 5 hal, cuma 5 macam, 5 perkara ya. Yang pertama itu al-mawasi. Al-mawasi itu apa? Al-mawasi itu yang namanya hewan ternak. Itu. Nah, hewan ternak di sini pun yang disebut hewan ternak itu kalau menurut kitab-kitab fikih di situ disebutkan bahwa cuma onta, sapi, sama kambing. Jadi kalau kayak Ternak cupang nggak masuk ya? Enggak, teman aku ternak kaget saya. Enggak, maksudnya saya tuh tadi mau ngomong ayam kek, bebek kek gitu. Ini kan ternak cupang gitu loh. Kaget saya. selingan, mohon maaf. Aduh, kaget saya ternak cupang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Untung istri. Aduh. Aduh, oke, maaf ya teman-teman ya. Jadi itu. Jadi kalau kalau bahasanya tadi yang di zakat mal yang pertama ada al-mawasi gitu. Al-mawasi Kambing, itu ya sapi. unta, kambing sama Oh ya. sapi gitu. Kurang lebihnya 3 hal itu. Terus yang kedua al-asman. Al-asman itu kemudian para ulama memasukkannya itu antara emas dan perak. Nah, di sini emas dan perak dan satu lagi para ulama kalau zaman sekarang itu istilahnya uang tabungan. Uang tabungan gitu bahasanya. Jadi apa namanya? Bahasanya kalau secara ekonomi uang itu kan harus berputar ya bahasanya ya. Uang itu harus diputar bahwa harta ya uang itu harus ada perputaran kalau kita secara ekonomi karena ketika uang itu mandek, uang itu tidak berputar, maka sistem ekonomi akan bermasalah. Nah, Islam itu menganggap harta itu kayak darah. Nah, darah ini harus ngalir, harus berputar. Nggak boleh istilahnya dia berhenti di satu titik gitu. Karena kalau darah berhenti di satu titik, apalagi nanti jadi sumbatan, jadinya bisa penyakit jantung, meninggal gitu. Sama di ekonomi kita seperti itu. Contoh misalkan beberapa tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu mungkin teman-teman ngerasa uang itu susah banget. Ternyata ada banyak informasi yang mengatakan uang lagi pada ditahan buat persiapan kampanye lah ini itu segala macam lah gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, zakat itu fungsinya zakat itu salah satunya seperti itu. Jadi orang kalau mau nahan uangnya supaya perputaran ekonomi ini nggak berhenti, dia harus mengeluarkan sebagian supaya apa? Untuk membiayai perputaran ekonomi. Kurang lebihnya begitu. Jadi kalau orang punya emas, punya perak ditahan, atau punya tabungan ditahan. Jadi yang dihitung tadi balik ke awal itu tabungan, bukan penghasilan. Gitu. Jadi kalau kamu punya penghasilan 10, 20, 30, 40, 50 juta sebulan, habis gitu. Habis, ya kamu nggak wajib zakat. Meskipun tapi kalau misalkan wajib apa namanya? Habisnya buat foya-foya ibaratnya. Seharusnya bisa nabung. Nah, karena istilahnya nanti ada penjelasan bahwa zakat itu tidak hanya sekedar mencapai nisab, tapi zakat itu harus tersimpan selama waktu tertentu, yakni 1 tahun namanya haul. Jadi nggak bisa kamu baru punya uang 100 juta tapi 2 minggu habis itu kepake, ya nggak jatuh lagi nisabnya begitu. Nah, jadi nggak jatuh lagi kewajibannya, maksudnya seperti itu. Jadi itu termasuk tadi tabungan. Terus yang ketiga itu azuru itu pertanian, hasil pertanian. Tapi dengan catatan pertanian ini pun adalah pertanian yang bahan makanan pokok gitu loh. Gandum, beras gitu ya, padi. Iya,
Kurang lebihnya seperti itu. Dan nanti ada penjelasan lagi bahwa bahan makanan pokok ini adalah yang ditanam oleh orang. Maksudnya dia itu tanaman ini memang ditanam sama orang, bukan yang tumbuh sendiri. Kalau dia itu adalah tanaman yang tumbuh sendiri, dia nggak wajib disakati gitu loh bahasanya. Sama yang ketiga, yang keempat itu ada namanya asamaru gitu atau samarot. Itu kan bahasanya buah-buahan. Nah, buah-buahan ini pun kalau di kitab-kitab fikih itu ada dua macam. Yang pertama tuh kurma kering sama anggur kering. Nah, itu yang wajib disakati. Terus yang ketiga adalah urudut tijarah atau bahasanya tuh barang dagangan. Nah, kalau kalian punya usaha, punya bisnis istilahnya, nah itu kalian juga bisa wajib zakat. Tapi yang dizakati, ini saya kasih tahu nih ya, kalau barang dagang atau tijaroh atau perusahaan, itu yang dizakati adalah aset yang sifatnya adalah aset lancar. Jadi kalau kalian punya laporan keuangan, aset itu kan macam-macam. Ada aktiva, ada pasiva gitu kan. Ada aset yang lancar bergerak, ada yang nggak bergerak. Contoh misalkan aset yang lancar itu ya kayak kas dan setara kas, stok barang gitu kan. dagang Ya, stok itu namanya stok. Stok atau barang dagang gitu kan yang tersimpan. Nah, itu kalian hitung tuh kalau dia memenuhi nisab dan haulnya sudah setahun, nah itu kalian wajib zakati. Tapi kalau itu tidak, misalkan aset yang lain, ya ruko ini itu segala macam, itu kan dia bukan aktiva lancar, nah itu tidak wajib disakati. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu ya cuman 5 hal itu maksud saya. Jadi saya bukan dalam arti ingin mengajak supaya orang nggak bayar zakat, tapi saya pengen supaya kalian kalau mau bayar bisa zakat, ngitung gitu ya. kalian ngerti memang saya ini Wajib bayar zakat apa enggak sih gitu. Jangan-jangan kita bayar zakat tapi ternyata sebenarnya masuknya bukan zakat bukan ya. zakat gitu loh bahasanya. Jangan-jangan seperti itu karena kita nggak tahu, karena tadi ngitungnya oh ya saya penghasilan sekian dikurangi ini saya penghasilan sekian langsung dipotong 2,5%. Nggak gitu cara ngitungnya. Nah, zakat itu juga ada syaratnya, Mi. Zakat itu ada syaratnya. Secara umum itu ada 6. Nanti dari 5 hal tadi memang ada beberapa yang beda-beda. Tapi secara umum itu ada 6 syaratnya zakat. Yang pertama jelas Islam. Ya, kalau jadi zakat itu nggak berlaku kepada orang yang kafir murni. Kalau bahasa kitabnya kafir murni apa? Ya memang benar-benar dia dari lahir itu non muslim lah bahasanya. Kalau orang murtad nanti ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan ditahan dulu. Kalau dia masuk lagi ke Islam baru dihitung zakatnya, kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua itu ya merdeka, artinya bukan budak. Kecuali memang ada beberapa macam budak nanti yang dia juga diharuskan bayar zakat. Nah, nanti mungkin kita bahas di lain waktu gitu. Terus yang ketiga itu kepemilikan sempurna, artinya itu zakat itu punya dia, harta itu punya dia sempurna gitu, bukan patungan kayak gitu-gitu. Nanti kita bahas lah mungkin di kesempatan lain karena ini kalau kita bahas detail panjang gitu bahasanya. Nah, terus kemudian yang keempat itu ada nisab. Itu yang orang mungkin kurang paham sama nisab. Ya, nisab. Nanti nisab ini juga ada yang ada pakai nisab, ada yang nggak nisab. Nah, ini saya jelasin secara singkat dulu 6 ini dulu ya. Ini tadi nisab, yang kelima haul. Haul itu waktu. Jadi harta yang harus disakati itu 1 tahun. Jadi kalau umur harta yang kita punya belum ada 1 tahun. Punya tabungan misalkan 100 juta baru 6 bulan gitu dan pakai buat beli motor misalkan. Ya, makanya biasanya kita itu menentukan haul. Menentukan saya mau ngitung haul saya tuh dari kapan sampai kapan. Kalau kita mau menentukan haulnya itu dari tahun Hijriah misalkan, awal tahun Hijriah berarti Muharram kan? Muharram misalkan Muharram, ya nanti di akhir tahun kita apa? Dzulhijjah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah misalkan. Dzulhijjah kan bulan 12, berarti disitulah batas di Dzulhijjah selesai mau masuk Muharram lagi, nah itu 1 tahun. Atau enggak ada juga yang menentukan haulnya di Ramadan. Jadi Ramadan sampai nanti ketemu Ramadan lagi. Gitu. Nah itu biasanya yang seperti itu tuh, Ramadan nanti ketemu Ramadan lagi. Nah kalau hartanya ada nominalnya segitu selama setahun itu gitu ya, ya silahkan dizakati gitu. Tapi kalau baru 2 bulan 3 bulan juga hilang, nggak bisa. Ya nggak masuk haul gitu. Meskipun nanti ada haul ini yang
Oke, saya lanjutin aja dulu deh. Nah, yang keenam ini adalah saum. Saum itu adalah istilahnya hewan ternak yang digembalakan di rumput yang mubah gitu. Jadi nah ini memang khusus untuk hewan ternak. Biasanya kalau sapi gitu ya, domba yang apa namanya, diliarkan gitu kan. Ya, kayak gitu. Ya, nanti kita bahas Ya, detail lah gitu ya. Kalau kalau di sini kalau semua nggak bakal kebanyakan kan selesai. orang kalau misalkan punya sedikit ya ngarit sendiri gitu, Iya, beda-beda gitu. lagi. Ya, itu sama. Itu ya di ngarit sendiri berarti kan dia ngambil, cuman Oh bedanya gitu, termasuk sama berarti aja. ya, Sama. bukan yang pakan beli gitu Iya, maksudnya. gitu Oh, iya iya iya. bahasanya. Terus dari yang tadi disebutkan ada 6 syarat ini. Nah, kan tadi ada lima golongan tuh, 5 hal yang wajib disakati. Pertama yang hewan ternak itu keenam 6 ya tadi. 6 macam syarat ini harus terpenuhi semua. 6 macam ini harus terpenuhi semua. Kalau nggak terpenuhi 6 macam ini, maka dia nggak wajib zakat. Terus kalau untuk yang asman dan tijaroh, asman itu yang tadi emas, perak, tabungan gitu kan. Ini sampai nomor 5. Tidak termasuk tadi yang saum itu, gitu kan. Itu sampai nomor 5. Artinya kalau kamu punya perak, punya emas, punya apa namanya tabungan, ya harus 5-5-nya ini termasuk nisab sama haul. Kayak gitu. Nah, terus kemudian ada yang buah-buahan. Nah, buah-buahan ini nomor 1 sampai nomor 4. Jadi dia nggak ada haul. Artinya Iya, apa? Jadi nggak harus nunggu 1 tahun, tapi setiap kali panen. Sama juga dengan pertanian. Pertanian juga nggak harus haul, gitu, nggak harus haul. Nah, tapi dia sampai setiap panen lah bahasanya, kurang lebihnya begitu. Terus kalau pertanian itu ada tambahan lagi. Pertanian itu ada tambahan lagi 3 hal. Yang pertama adalah tadi saya bilang tanaman yang ditanam. Jadi kalau dia tanamannya itu kalau dia tumbuh sendiri, artinya nggak ditanam oleh seseorang, maka itu tidak wajib juga disakati. Terus kemudian bahan makanan pokok tadi yang dia bisa tahan disimpan gitu. Contoh kayak misalkan beras, jagung, kalau di kita gitu kan, itu kan tahan tuh disimpan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga itu dia yang jelas mencapai nisab. Nah, ada takarannya sendiri. Jadi saya cuma mau mengatakan bahwa enggak apa namanya, enggak serta-merta ketika kita punya penghasilan yang besar itu artinya kita wajib zakat. Itu. Kalau secara fikih. Ya, secara fikihnya, secara aturannya begitu. Adapun kalau orang mau sedekah ya itu beda cerita. Karena kan beda nanti hukumnya antara zakat dan sedekah juga beda. Kayak begitu. Sedikit nanya nih, tadi kan nisab ya, kurang paham gitu. Jadi semuanya nisabnya sama 80 gram emas tadi ya? Kalau nisab itu tergantung. Kalau dia atmam kayak tadi bahasanya emas, perak, tabungan sama 85 gram emas. Kalau untuk nisab binatang ternak itu beda-beda nanti. Onta nisabnya sendiri, kambing nanti nisabnya sendiri, sapi nanti nisabnya sendiri. Jadi nggak bisa asal ngeluarin zakat kan, kita harus tahu ngitung dulu kan? Ada jumlahnya. Nanti kita bahas itu Mbak di kesempatan lain lah. Gitu, yang jelas beda. Nisabnya onta berapa, nisabnya kambing berapa, nisabnya sapi berapa. Dan nanti ada penjelasan juga nisab onta harus dibayarnya dengan apa kayak gitu. Nanti ada. Terus kemudian kalau misalkan kayak pertanian atau hasil pertanian itu juga ada. Dia nisabnya ada berapa, saya lupa lagi. Nanti kita cek deh. Nanti kita cek di video yang lain deh. Beda-beda berarti ya? Beda-beda. Yang sama nisabnya itu adalah atsmam tadi yang emas, perak, tabungan sama harta tijaroh, dagangan. Oh iya. Itu sama-sama 85 gram emas. Kalau harta kayak mobil, rumah gitu, itu kan harta kita gitu. Itu masuk ke zakat mal atau? Nah, kalau untuk harta-harta yang tadi sifatnya itu bukan harta yang bergerak ya bahasanya, itu tidak masuk harta yang dizakati. Contoh misalkan kayak rumah. Rumah itu tidak wajib tidak perlu dizakati. Kayak kendaraan, contoh misalkan kayak kuda lah kalau bahasanya. Kuda itu tidak wajib dizakati karena kuda itu adalah satu sebagai hewan ternak, itu nggak masuk juga golongannya, dan dia juga digunakan sebagai kendaraan kan. Nah, kalau di kita sekarang kayak mobil, motor segala macam itu juga nggak wajib dizakati. Jadi nggak perlu ngitung harta kita tuh, rumah saya punya rumah nih, rumah saya hartanya segini, terus kemudian saya punya
mobil, mobil, ya tanah motor itu gitu. nggak Enggak. dizakati Oh gitu. gitu ya. Nah kalau tanah, bagaimana dengan tanah? Tanah itu nggak dizakati. Hasil dari tanahnya yang dizakati. Kalau tanahnya dikelola. Ya Hmm. kayak tadi, jatuhnya Meskipun nanti masuknya ke buah-buahan atau tanaman, iya baik ke heeh, buah-buahan atau ke hasil pertanian. pertanian. Jadi yang disakat itu hasilnya, bukan Hmm. tanahnya gitu. Jadi jangan disamakan kayak pajak. Jangan disamakan kayak pajak. Rumah Kirain dipajaki, kendaraan dipajaki, tanah dipajaki, bumi dipajaki, bangunan dipajaki, beli minyak goreng dipajaki. minyak Nanti goreng udah penghasilan oplos. penghasilan juga dipajaki PPh satu gitu. Semuanya dipajaki ya? Iya. Makanya ya bukannya gimana. Kalau mau kita mau enak gitu ya, Ngikut ya syariat ngikut itu. syariat Islam. Iya benar. Udah ini maksudnya ya nggak Menurut saya lebih masuk akal. iya, jadi nggak dicuek semua, nggak semuanya dipajakin di ini. Nah, apalagi di sekarang nih, ibaratnya ada informasi kendaraan bermotor baik roda 2 atau roda 4 yang nggak bayar pajak 2 tahun mau disita. Padahal kita beli sendiri, nggak minta, Jadi nggak seakan-akan diapa. jadi kita beli sendiri malah kita beli bayar sewa ya kalau Iya. tiba-tiba disita Ya, jangan ke ada situ deh. Takut nanti tadi udah ada delete gitu. Takut bawa skip gitu. hati. Skip, skip. Ya saya kesel sih memang. Saya jujur aja kesel. Jadi sebelum kita bayar zakat mal seharusnya dan memang itu perlu kita tahu dulu kan Mm-mm, cara apa itu zakat mal, perhitungannya gimana, cara bayarnya betul. gimana. Terus buat amil-amil zakat juga yang apalagi Nah, ya itu benar. terutama amil yang dibentuk di masjid-masjid ya. Ya, Mereka seharusnya kan mereka sebenarnya kan lebih bukan profesional. Karena memang mereka bukan yang ditunjuk oleh negara gitu-gitu segala macam. Kadang-kadang mereka nggak paham, asal main terima aja gitu. ya seharusnya mereka tuh seharusnya ya kan Mm-mm. mereka punya tanggung jawab tersendiri, mereka jadi amil ngurus zakat ya harus tahu Minimal training semua. dulu gitu Iya seharusnya bahasanya. ya kan semua permasalahan tentang zakat fitrah zakat mal seharusnya mereka tahu semua gitu Iya, kan. bahkan ada yang bayar masalah fidyah segala Nah macam. itu Orang nggak tahu, orang asal main terima aja bahasanya kayak gitu-gitu. seharusnya seharusnya nih Kak, masjid-masjid itu Iya. punya tim khusus yang paham dan Iya. Ya emang pakar suhu ya di. setidaknya dia ngerti lah Nah ya fikihnya gitu seharusnya loh. kalau Nggak harus yang bahasanya pakar banget. Tapi sekarang. kalau amil-amil yang di masjid itu kalau dikasih tahu juga jangan ngeyel. Nah itu permasalahannya. Kadang-kadang dikasih tahu ngeyel lagi, pakai pendapat sendiri dong. Tapi kan menurut saya, tapi kan harusnya opo kayak gitu bahasanya. Iya kan ini udah ada ketentuan ya. Iya. Padahal diajak buka kitab nggak mau gitu Nah, loh bahasa. repotnya itu. Ya kayak gitu-gitu maksudnya ya ini pelajaran buat kita semua Iya. sih jatuh-jatuhnya. Jangan sok tahu gitu. Kalau menyangkut menyangkut apa ini agama gitu kan udah Ada aturan. ada aturan, ada tuntunannya dan ya emang ada bukunya juga gitu. Ya, Nggak susah-susah, Google aja juga ya. bisa gitu kan. Bahasanya al-alamu bila ilmin itu kan tertolak. Amal tanpa ilmu ya tertolak. Bahasanya tadi orang mungkin dia niatnya bagus, dia mau bayar zakat. Tapi ternyata sebenarnya dia kalau dihitung belum nisab atau belum haul. Gimana tuh? Dia niatnya tuh pengennya tuh kayak zakat. Ya Udah mungkin pede banget pede banget saya bayar zakat gini-gini segala macam, tapi ternyata memang belum. Akhirnya ya memang mungkin tetap bagus karena dia mungkin jadi sedekah, tapi kan beda nanti. Beda ceritanya gitu kan. Pokoknya kalau misalkan siapapun gitu dapet tanggung jawab amil gitu ya, jangan jangan apa namanya jangan males buat belajar dulu Ya, gitu. jangan menyepelekan. Iya jangan nyepelin. Jangan Itu ngeri ya kan jadinya kan. yang ngeri itu yang sempat saya pernah cerita dapat infonya adalah ketika ada seorang pemuda datang ke amil yang amil dibentuk kayak begitu, dia datang ke situ katanya mau bayar fidyah, masih muda. Nah, amil tuh main terima-terima aja tanpa nanya, ini kamu fidyah memangnya kamu kenapa gitu loh. Alasannya ya waktu itu sempat ditanya katanya, ya karena dia nggak puasa gitu. Ya akhirnya diterima aja. Maksudnya nggak puasanya tuh kenapa gitu loh Ya kan? maksudnya. Nggak semua orang yang nggak berpuasa terus Harus bayar boleh fidyah. bayar fidyah. Ya Allah. Nah, ini kan menjadi sebuah masalah yang sangat ini apa namanya sangat bahasanya apa ya? Bisa rusak banget gitu. Karena begini, si pemuda ini dia kan harusnya nggak bayar fidyah misalkan. Dia harusnya wajibnya tuh qadha karena dia nggak puasa. Tapi dia berpikir bahwa dia tuh boleh bayar fidyah, akhirnya dia bayar terus diterima lagi sama amil. Dia Akhirnya mikirnya nggak qadha kan. nah akhirnya dia nggak qadha. Wah, repot tuh dia akhirat.
Tapi kalau memang emang nggak tahu, mungkin beda cerita. Cuma kan Betul. kita yang jadi apa namanya, yang jadi petugas harusnya pasti kan dimintai pertanggungjawabannya Nah, dong. itulah Kenapa nggak tahu ambil ambil apa namanya, ambil jabatan apa tuh? ya, itulah pentingnya meritokrasi. Apa tuh? Setiap pekerjaan itu by merit, by kemampuan, by keterampilan. Hmm. Nggak boleh karena orang dalam, nggak boleh karena kemarin bantuin pemilu menang jadinya dapat jabatan. Oke, sampai segitu aja. Terima kasih. Podcast kali ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bertemu lagi di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.